Halo semua dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalian punya produk kesehatan yang canggih banget, revolusioner, tapi bingung setengah mati gimana cara masarinnya supaya nggak kena masalah hukum? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas panduannya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini nih, dilema klasiknya. Di satu sisi, semangat inovasi lagi tinggi-tingginya, pengen banget produk kita ini nolong banyak orang. Tapi di sisi lain, wah, ada risiko hukum yang serius banget, bisa-bisa malah berurusan sama pihak berwajib. Jadi pertanyaannya, di mana sih garis batasnya? Bagian pertama, kita harus kenalan dulu sama medannya. Coba deh bayangin, semua peraturan yang ada ini tuh kayak medan ranjau. Salah langkah sedikit, boom! Makanya, setiap inovator, termasuk Anda, harus super hati-hati waktu jalan di sini. Jadi ada 3 ranjau utama di medan ini. Pertama, Undang-Undang Kesehatan yang baru. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan yang ketiga, tentu saja peraturan-peraturan dari BPOM. Kelihatannya banyak ya, tapi intinya, melanggar salah satu aja dari 3 ini, konsekuensinya bisa berat banget. 12 tahun. Coba lihat angka ini baik-baik. Ini bukan cuma angka loh. Ini adalah ancaman pidana penjara maksimal kalau kita nekat bikin klaim medis tanpa izin. 12 tahun. Serius, ini resiko yang benar-benar nyata. Kalau penjara aja belum cukup nakutin, lihat ini. 5 miliar rupiah. Ini potensi denda yang bisa dijatuhkan. Bayangin, uang sebanyak itu. Ini bisa langsung bikin bisnis manapun, sekecil atau sebesar apapun, langsung gulung tikar. Oke, cukup dengan yang seram-seram. Setelah kita tahu risikonya, sekarang kita cari jalan amannya. Terus, apa dong yang boleh kita omongin? Klaim kayak gimana sih yang legal dan nggak bakal bikin kita kena masalah? Nah, ini dia zona amannya. Fokus aja ke sains dan teknologinya. Boleh banget, malah sangat dianjurkan untuk cerita tentang teknologinya. Misalnya, jelaskan kalau teknologinya punya standar ISO, atau mungkin teknologinya ini sedang diteliti oleh universitas ternama. Selama kita ngomongin teknologi dan penelitiannya, itu aman. Tips aman lainnya, bicaralah soal kebugaran secara umum. Pakai kata-kata kunci seperti mendukung kebugaran fisik, menjaga vitalitas, atau membantu pemulihan setelah olahraga. Kalimat-kalimat ini jauh lebih aman daripada kalau kita bilang bisa menyembuhkan sesuatu. Intinya, fokus ke wellness, bukan penyembuhan. Oke, sekarang kita balik lagi ke ranjaunya. Kita masuk ke zona merah. Ini adalah daftar klaim yang kalau Anda pakai, hampir pasti bakal bikin Anda kena masalah. Wajib dihindari, titik. Lihat ya perbandingannya, jelas banget kan? Di kiri, mendukung kebugaran fisik, itu klaim wellness, aman. Di kanan, menurunkan tekanan darah, wah, itu udah masuk klaim medis. Kalau kita loncat dari kolom kiri ke kolom kanan, tanpa punya izin edar resmi, itu namanya ilegal. Nah, ini dia kata-kata sakti yang harus dihindari. Terbukti secara klinis, kecuali Anda beneran punya jurnal ilmiahnya. 197 kali lebih kuat dari vitamin C. Angka spesifik kayak gini butuh bukti kuat. Dan yang paling bahaya, menyembuhkan kanker atau penyakit berat lainnya. Menggunakan testimoni penyembuhan kayak gini itu cara paling cepat buat berurusan sama hukum. Oke, bagian keempat ini menarik banget. Ada satu trik yang sering dipakai orang buat ngakalin aturan. Mereka mikir, gimana kalau pelanggan kita sebut aja sebagai anggota riset? Kedengarannya pinter kan? Tapi pertanyaannya, apakah cara ini beneran ampuh? Jadi, pertanyaannya simpel. Bisa nggak sih kita lolos dari aturan dengan cuma ganti label? Dari pelanggan jadi subjek penelitian? Apakah siasat ini cukup buat melindungi kita dari hukum? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Begini, kalau mau beneran disebut penelitian secara hukum, standarnya itu tinggi banget. Prosesnya panjang, harus ada izin etik, harus ada informed consent yang resmi, protokol risetnya harus disetujui, kadang perlu izin juga dari otoritas kesehatan, dan wajib ada sistem pelaporan efek samping. Jadi ini bukan cuma soal ganti nama, ini soal prosedur yang super ketat. Nah, ini dia kuncinya. Ini yang paling penting. Kalau peserta atau anggota riset itu bayar untuk produk atau layanan Anda, hubungan hukumnya otomatis jadi konsumen dan penyedia, bukan lagi peneliti dan subjek penelitian. Di momen itu, semua argumen soal riset langsung gugur. Mereka adalah konsumen dan mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Titik. Oke, kita udah tahu apa aja ranjaunya, apa aja yang harus dihindari. Sekarang, bagian terakhir dan yang paling penting, gimana caranya kita membangun perisai hukum buat bisnis kita. Jadi bukan cuma menghindar, tapi kita juga proaktif melindungi diri. Ini dia isi toolkit perisai hukum Anda. Ada 5 hal penting. Pertama, wajib pakai disclaimer. Kedua, jangan pernah terusin testimoni atau klaim yang nggak jelas asalnya. Ketiga, buat panduan tertulis buat tim Anda.
Keempat, pasang klausul perlindungan di kontrak. Dan kelima, siapkan prosedur kalau ada laporan efek samping. 5 hal ini bisa jadi penyelamat Anda. Terus, disclaimer itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, disclaimer itu semacam pagar pembatas. Pernyataan ini bilang, hey, produk saya ini untuk kebugaran ya, bukan untuk ngobatin penyakit dan bukan pengganti dokter. Ini hal yang absolut, nggak bisa ditawar sama sekali. Nah, ini contohnya. Simple banget kan? Program kesehatan ini bukan pengganti diagnosis atau pengobatan medis. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum bergabung. Kalimat sakti ini harus ada di mana-mana. Di website, di brosur, di postingan media sosial Anda, pokoknya di semua materi promosi. Jelas, singkat, dan yang paling penting, melindungi Anda. Jadi, pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal, kejujuran. Banyak yang takut kalau jujur soal keterbatasan produk itu kelihatan lemah, padahal sama sekali enggak. Justru kejujuran itu adalah perisai hukum kita yang paling kuat. Dan lebih dari itu, kejujuran adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dengan komunitas Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba sekarang lihat lagi semua materi marketing Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini sedang membangun kepercayaan atau malah diam-diam membangun bom waktu resiko hukum? Pilihan ada di tangan Anda.